Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ramadhani, NIM 2023 1102 dari kelas mata kuliah Sistem Kontrol Fusi Teknik Elektro kelas B yang diampu oleh Pak Bayu Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 yaitu tentang Fusi Logic Overview. Nah, konsep dasar logika fasi. Logika fasi merupakan metode komputasi yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai benar, satu, atau salah yaitu 0. Logika fasi memungkinkan suatu nilai memiliki derajat kebenaran antara 0 hingga 1. Pendekatan ini dikembangkan oleh Profesor Lotfi Alyaskar Sadeh pada tahun 1965 untuk memungkinkan sistem komputer melakukan approximate reasoning, yaitu penalaran yang mendekati cara berpikir manusia untuk menilai konsep-konsep yang tidak memiliki batas tegas, misalnya panas, tinggi, cepat, dan mudah. Konsep-konsep tersebut lebih mudah dipahami menggunakan bahasa linguistik daripada nilai numerik yang pasti. Selanjutnya ada pengenalan tentang sistem kontrol fasi, yang merupakan metode pengendalian sistem yang menggunakan aturan berbasis logika fasi untuk menentukan tindakan kontrol terhadap suatu sistem. Berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang bergantung pada model matematika yang presisi, sistem kontrol fasi menggunakan pengetahuan pakar, pengalaman manusia, dan aturan berbasis bahasa alami. Contoh aturan tersebut adalah berupa if suhu panas dan kecepatan kipas tinggi, atau if suhu dingin dan kecepatan kipas rendah. Pendekatan ini membuat sistem mampu menangani ketidakpastian dan kompleksitas sistem yang sulit dimodelkan. Lanjut, prinsip himpunan fasi. Dasar logika fasi adalah himpunan fasi, yaitu himpunan yang memungkinkan suatu elemen memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Sebagai contoh adalah variabel temperatur berikut. Misalnya adalah, jika temperatur adalah 10 derajat Celcius, maka dianggap dingin. Jika 20 derajat Celcius dianggap sejuk, 30 derajat Celcius dianggap normal, 35 derajat Celcius dianggap hangat, dan 40 derajat Celcius dianggap panas. Satu nilai dapat menjadi anggota beberapa himpunan sekaligus. Contohnya adalah temperatur 25 derajat Celcius dapat memiliki nilai seperti normal 0,6 ataupun hangat sama dengan 0,4, yang mana jika ditambahkan akan bernilai 1. Selanjutnya tentang komponen sistem kontrol fasi. Yang pertama adalah falsification. Falsifikasi adalah proses mengubah nilai input numerik atau CRISP menjadi nilai fasi berdasarkan fungsi keanggotaan seperti contoh variabel. Selanjutnya rule base. Rule base merupakan kumpulan aturan if-then yang menggambarkan pengetahuan sistem atau pakar. Contoh kumpulan aturan if-then ini dapat berupa if suhu panas dan kecepatan kipas tinggi, atau if suhu dingin dan kecepatan kipas rendah. Karena tidak mungkin kan kalau kondisinya dingin tapi kecepatan kipasnya justru ditingkatkan. Selanjutnya ada inference engine. Inference engine melakukan proses penalaran fasi dengan mengevaluasi aturan yang ada. Beberapa operasi dasar yang digunakan adalah AND untuk menyatakan kondisi minimum dan OR untuk menyatakan kondisi maksimum, dan NOT untuk menyatakan suatu komplement atau satu minus bilangan fasi. Nah, hasil dari proses ini berupa output fasi. Selanjutnya adalah defalsification. Defalsifikasi adalah suatu proses untuk mengubah output fasi menjadi nilai numerik atau crisp output yang dapat digunakan oleh sistem kontrol. Contohnya adalah kecepatan kipas 70%. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai dalam himpunan fasi. Beberapa bentuk fungsi yang umum digunakan antara adalah fungsi linear, fungsi segitiga, fungsi bahu, kurva sigmoid, dan kurva lonceng atau bell curve. Fungsi ini memetikan input numerik menjadi keanggotaan antara 0 dan 1. Ada pula cara kerja dari sistem kontrol fasi. Secara umum, alur kerja sistem fasi adalah sebagai berikut. Input data berupa CRISP atau nilai numerik akan defalsification dan masuk ke bagian rule base. Selanjutnya inference engine dan dilakukan defalsifikasi sehingga akhirnya akan menghasilkan output berupa keputusan kontrol. Pendekatan ini memungkinkan sistem menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan metode konvensional.
Selanjutnya ada kelebihan sistem kontrol fuzzy. Yang pertama adalah tidak memerlukan model matematis yang kompleks. Selanjutnya adalah mampu menangani data yang tidak pasti atau ambigu, mudah dipahami karena menggunakan aturan linguistik, integrasikan dengan pengetahuan pakar, dan cocok untuk sistem yang sulit dimodelkan secara matematis. Yang terakhir adalah penggunaan MATLAB dalam fuzzy logic. Untuk mengimplementasikan sistem fuzzy secara praktis, sering digunakan perangkat lunak MATLAB. MATLAB merupakan software komputasi teknik yang dapat digunakan untuk perhitungan numerik, pemodelan, dan simulasi sistem, visualisasi data, dan juga pengembangan algoritma. MATLAB memiliki berbagai toolbox. Contohnya adalah Fuzzy Logic Toolbox yang digunakan untuk membuat sistem fuzzy. Gunakan diagram blok untuk simulasi sistem kontrol. Mungkin sekian presentasi materi dari Fuzzy Overview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.